Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selama 90 menit ke depan bersama saya, Elma. Saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara penjelasan program Startup Merdeka dan talk show mahasiswa siap jadi inovator dan startup founder. Sebelum itu, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber acara talk show hari ini, yaitu Pak Marshall Pribadi, selaku founder dan CEO Preview ID, dan Mbak Nuning Septiana, selaku founder NCPO Kasir Pintar. Juga yang terhormat, Pak Indra Purnama, selaku Direktur Eksekutif MIKTI, dan selaku inisiator program Startup Merdeka. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sobat mahasiswa yang sudah ikut serta dalam talk show hari ini. Baik, selanjutnya saya mau menyapa dulu nih sobat mahasiswa yang ada di sini dari universitas mana aja. Mungkin boleh share di chat box kali ya, biar saya lihat dari mana aja. Ada yang dari Universitas Brawijaya, Universitas Telkom. Oke, ini ada yang udah share. Dari Ars University. Oke, ada yang dari UI. Oke. Oke, ada yang dari Bandung. Dari UGM juga ada. Oke. Oke. Oke, terima kasih kepada sobat mahasiswa yang telah men-share asal universitasnya. Oke, selanjutnya tadi di awal kita sudah menyaksikan penjelasan video Startup Merdeka, tapi di sini saya mau menjelaskan dulu secara singkat tentang program Startup Merdeka itu apa sih. Jadi, program Startup Merdeka adalah program yang diinisiasi oleh MIKTI atau Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mencetak lebih banyak mahasiswa yang siap untuk menjadi pendiri startup dan inovator. Jadi nanti di dalam program tersebut selama 14-16 pekan, kalian dan tim akan mempelajari dan mempraktikkan sejumlah metodologi inovasi mulai dari identifikasi peluang bisnis hingga mengembangkan produk versi awal. Nah, jangan lupa nih, saya mau ngingetin juga untuk akhir batas pendaftaran itu gelombang pertama yaitu sampai tanggal 10 Agustus 2021 dan gelombang kedua sampai tanggal 17 Agustus 2021. Jadi untuk sobat mahasiswa di sini yang belum daftar, daftarkan diri kalian ya di startupmerdeka.id. Oke, di sini udah ada Mbak Dayu. Oke, gimana Mbak Dayu? Apakah sudah siap? Suaranya belum masuk ya? Ya, mic-nya baru. Sebentar. Kayaknya saya. Oke. Di sini sudah ada Mbak Dayu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti nih yang udah kita tunggu-tunggu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dayu. Audionya. Mbak Dayu, audionya. Belum masuk. Audionya belum masuk, Mbak Dayu. Aduh. Halo? Halo, Halo? Ya. Ya, sudah ada ya? Sudah. Oke. Silakan Mbak Dayu. Ya. Terima kasih kepada Mbak Elma atas waktunya. Di room ini sudah banyak sekali dari teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada siang ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada siang ini dan selalu menjaga kesehatan baik bagi diri sendiri maupun sekitar ya. Mengingat kita sekarang masih dalam suasana pandemi. Bersama kita saling dukung, saling jaga supaya pandemi ini segera mereda gitu. Dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa kuliah offline lagi dan berharap Startup Merdeka ini bisa tatap muka langsung juga nih dengan teman-teman mahasiswa seperti itu. Tadi saya lihat sudah ada dari Ars University, Dell, terus TELU, UGM ya. Wah sudah banyak ya dari mana-mana. Boleh dong saya nyapa lagi juga, absen lagi mungkin ada yang dari
Sumatera, dari Sumatera Universitas yang dari USU, Unsri, adakah? Binus dari Jakarta ya, USU ada. Wah, berarti acara ini terselenggara se-Indonesia ya nih. Unsia, wow, keren 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 banget keren banget. Oke, teman-teman keren di sini, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber keren kita juga. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat ya, nanti saya bacakan, kemudian saya sampaikan kepada narasumber, seperti itu. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri menjadi startup founder dan inovator. Jadi jika teman-teman sudah memiliki pertanyaan seputar itu, bisa langsung cantumkan di kolom chat ya. Dan untuk penjelasan program nanti setelah talk show ini, seperti itu. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, sepertinya narasumber kita sudah ada di sini. Untuk Mas Marshall pribadi dan Mbak Nuning Septiana, mungkin boleh untuk aktifkan kamera. Ya, sudah ada. Saya mau menyapa dulu nih narasumber-narasumber kita pada siang ini. Selamat siang Mas Marshall pribadi. Mas Marshall pribadi Selamat ini siang, Mbak dari Ayu. siang Mas. Sehat Mas Siang, hari Mbak ini? Nuning. Kenapa? Iya. Siang ini sehat? Sehat, sehat. Sehat. Iya, Mas Marshall pribadi ini merupakan CEO dan founder dari Privy ID. Privy ID itu seperti apa nanti Mas Marshall akan membahasnya sedikit seperti itu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Saya menyapa Mbak Nuning Septiana dulu. Halo Mbak Nuning. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Baik, baik-baik. Baik ya. Ya Semoga Mbak di sana Nuning. juga baik-baik aja. Ya, baik Mbak. Ya, Mbak Nuning ini merupakan CPO dan founder dari Kasir Pintar, seperti itu. Nah, ini Mas Marshall dan Mbak Nuning, kita ngobrolnya santai aja ya Mas ya, karena ini di teman-teman mahasiswa ini pasti mereka lebih pembawaannya lebih santai nih. Jadi kita bahasnya bisa memberikan mereka inspirasi-inspirasi. Jadi teman-teman di sini Mas Marshall dan Mbak Nuning ini bisa banget menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa. Karena apa? Karena Mas Marshall pribadi dan Mas Nuning Septiana ini sudah memulai mencoba merintis startup-nya semenjak di bangku kuliah. Benar begitu Mas Marshall, Mbak Nuning? Iya. Ya, benar ya. Mas Marshall dari Universitas mana Mas dulu? Kalau boleh tahu dari UI. UI. Nah, teman-teman UI nih alumninya nih. Nah, gimana tuh Mas? Ada nggak Mas oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan ini, boleh dijelasin dulu Mas, Privy ID ini sebenarnya fokus industrinya seperti apa dan bentuk inovasinya seperti apa Mas? Ya, jadi dulu itu gue mikir gitu ya. Oh, setiap kali kita mau daftar S2, daftar beasiswa, buka rekening bank, buka polis asuransi, dan seterusnya, selalu kita harus ngisi NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, 70 field, ya, mau apply kartu kredit, mau kredit mobil, kredit motor, seterusnya. Kenapa sih nggak ada satu digital identity yang memang universally trusted gitu, di mana kita bisa pakai buat apply kartu kredit, buka rekening bank, dan seterusnya tanpa harus berkali-kali ngisi data diri kita, ngasih KTP kita, ngasih NPWP kita, dan seterusnya. Dan sebaliknya, institusi-institusi itu juga nggak perlu berkali-kali gitu untuk memverifikasi data calon nasabahnya karena sudah diverifikasi oleh lembaga lain yang terpercaya. Itu ceritanya Privy ID, itu maksudnya private ID gitu ya. Jadi identitas pribadi kita gitu. Nah, along the way ternyata banyak juga demand untuk digital signature gitu ya. Karena kan
kalau mau buka rekening online kan tetap harus ada tanda tangan formulir bukaan rekeningnya, apply kartu kredit ya tanda tangan formulir aplikasi kartu kreditnya dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya kita buat digital signature dan hari ini ya syukurnya Privy ID menjadi market leader malah di digital signature gitu. Jadi sekarang udah di fase apa nih Mas startup-nya? Sekarang kita lagi hampir closing funding series B sih. Oke, tuh teman-teman. Nah, udah dengan fokus industri seperti itu, kalau boleh tahu dulu jurusan kuliahnya apa nih Mas? Hukum. Hukum. Di Sangat-sangat hukum relate ya. tata Nah itu, negara loh. nah itu dari perkuliahannya itu bisa menghubungkan ke bisnis ini gimana Mas? Ya, karena bicara tanda tangan elektronik itu kan di awal-awal harus meyakinkan legalitasnya ya nomor satu. Sebenarnya membantu juga sih dengan gue punya latar belakang pendidikan hukum, orang jadi lebih dengerin gitu pas jualan. Tapi kalau dari skill-skill yang didapat dari kuliah itu ada yang bisa dimasukkan ke bisnis ini nggak Mas? Ada sih, dalam artian ya namanya bisnis kan ya pasti ngomongin kontrak ya, kontrak sama calon klien, kontrak sama investor, kontrak sama pemerintah dan seterusnya. Jadi ya ilmu-ilmu yang di kuliah itu kepake juga. Oke. Skill apa saja sih Mas yang akhirnya kepake setelah menjalankan Privy ID ini? Nah, kalau bicara skill sih ya kayaknya sama sih bisnis apa aja. Critical thinking itu penting ya, jauh lebih penting daripada hanya pengetahuan gitu. Ya kita tahu banyak gitu, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa, mengambil kesimpulan dengan tepat, ya untuk ngambil keputusan dalam bisnis, ya tentunya juga akan sulit gitu. Nah, kalau untuk saya coba bertanya ke Mbak Nuning dulu nih, Mas. Kalau Ya. Mbak Nuning ini coba Mbak diceritain sedikit kasir pintar ini seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi sesuai namanya ya, kasir pintar, aplikasi kasir yang bisa dilakukan di HP. Asal mulanya kenapa kami bikin kasir pintar, jadi waktu itu kami lihat ada pemilik UMKM, pemilik toko kelontong warung masih jualan, kalau jualannya rame itu masih catat manual. Nah itu kami rasa itu kayaknya kurang efektif gitu. Pas kami tanyain kenapa nggak pakai mesin kasir, mereka rata-rata bilangnya mahal gitu. Nah dari situ akhirnya kami coba mendirikan aplikasi kasir yang bisa dilakukan di HP. Itu sih ide sederhananya seperti itu. Jadi ya kami ingin membuat pemilik UMKM itu lebih melek digital sehingga mereka itu bisa men-tracking keuangannya, mereka itu profit atau enggak dari tahun ke tahunnya. Tuh. Itu sih Kak. Jadi bagaimana kasir pintar ini memfasilitasi dalam bentuk inovasi agar si UMKM ini melek digital dan paham bagaimana mengoperasikan bisnisnya secara lebih sederhana gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi biar usahanya bisa sama-sama berkembang juga. Benar Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Nuning ini dulu kuliahnya di ITS ya Mbak, kalau nggak salah ya? Iya, di ITS, jurusan Teknik Informatika. Jadi mungkin background saya itu agak lebih ke teknis ya, daripada ke bisnisnya gitu sih. Condong ke teknis, gitu. Ya. Di sini ada teman-teman dari ITS. Nah itu bagaimana Mbak Nuning? Oh ada tuh Mbak, ada juniornya Mbak. Bagaimana nih Mbak Nuning mengkorelasikan kuliahnya di jurusannya di perkuliahan dengan bisnis kasir pintar ini Mbak? Kan kebetulan juga lebih ke teknis atau bagaimana nih Mbak? Kalau hubungannya dengan kuliah jelas ini ya, sisi teknisnya ya, karena saya punya kemampuan coding, jadi saya bisa berkontribusi langsung untuk mengembangkan teknis aplikasinya. Terus yang kedua itu skill untuk menerjemahkan keinginan customer ke dalam sistem aplikasi. Jadi misalnya customer itu maunya itu bisa begini gitu, bisa melakukan fitur X. Nah, kalau dalam sistem aplikasi itu flow-nya harus seperti apa biar bisa sesuai keinginan customer, itu sih.
Kalau kalau dalam informatika istilahnya bisnis analisa bisnisnya gitu. Itu aja sih. Terus sisanya Nah, kalau waktu kuliah lebih belajar ke otodidak seperti kayak manage sosmednya, terus gimana cara langsung survei ke customer-nya langsung, itu otodidak semua gitu. oke. Jadi kalau Mas Marshall tadi berangkat dari kegelisahan bahwa kita birokrasinya selalu membawa mengisi lagi dokumen yang sama, mengisi lagi dengan data yang sama. Ini juga berangkat dari perkuliahan Mas Marshall yang juga di hukum gitu, melihat prosedur-prosedur ini yang seperti itu. Kemudian Mbak Nuning melihat bahwa habit digital di UMKM juga harus dikembangkan dan disosialisasikan dan dibantu juga melalui kasir pintar ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa sih yang diharapkan ketika memulai kuliah, terus mulai kepikiran untuk bisnis, itu yang diharapkan bisa diketahui dari perkuliahan itu apa sih gitu? Atau yang seperti Mas Marshall dan Mbak Nuning juga sampaikan bahwa itu juga masuk dari dalam soft skill nih. Kalau dari soft skill kita juga bakal nge-support kita untuk analytical kritiknya, analytical critical thinking-nya, kemudian juga melihat bagaimana peluang problem solving-nya. Nah, itu bagaimana Mas dan Mbak Nuning? Mungkin dari Mas Marshall dulu. Ya, jadi eh ya memang misteri kehidupan ini kan nggak ada yang tahu ya. Jadi Iya. ya mungkin ya kita pilih kuliah itu ya cari jurusan yang memang kita suka gitu kan. Kita tertarik ya. Tapi meskipun nanti ternyata setelah lulus berkarir nggak di bidang itu ya itulah bagian dari misteri kehidupan ya mengalir aja nggak usah disesali gitu kan. Iya, benar. Itu sih bagi saya ya sebenarnya ilmu apapun tuh berguna sih. Kalau tidak hanya menambah pengetahuan ya satu menambah pengetahuan, yang kedua ya tadi logika berpikir kita juga akan semakin terbuka gitu ketika ya kita banyak belajar hal dari berbagai bidang gitu. Jadi kalau dibilang kuliah ini mau belajar apa supaya nanti buat bekal kerja, menurut saya ya, menurut pengalaman saya sih di dunia kerja itu ya kerjanya misalnya bidangnya A gitu, accounting gitu, atau bidangnya IT atau produk atau marketing. Ya ujung-ujungnya memang biasanya orang yang sukses ya di karirnya itu malah ya pengetahuannya luas gitu, bukan hanya dia hanya mengerti bidang itu toh. Misalkan hukum deh, bidang saya gampang. Nah, teman-teman yang bisa jadi lawyer yang kliennya banyak gitu ya, sangat sukses, itu adalah lawyer yang bisa mengerti bisnis gitu ya, punya business sense gitu. Kira-kira kepentingan kliennya untuk bisnisnya apa sih, bukan hanya hukumnya bilang A gitu. Jadi nggak boleh lu bisnis begini gitu. Tapi emang bisa mikir, oke kira-kira gini Pak, Bapak kalau bisnis itu supaya fit dengan regulasi, strukturnya dibuat begini-begini. Nah, untuk bisa ngasih saran begini, strukturnya begini-begini kan dia juga harus punya basic knowledge lah mengenai industri kliennya. Gitu. Jadi jangan pernah pengetahuan apapun itu pasti ada manfaatnya kok suatu hari gitu. Iya, benar Mas. Kalau menurut Mbak Nuning bagaimana nih Mbak? Oke, kalau menurut saya, berhubung saya ini dari ITS, terus anak-anak ITS itu biasanya itu cenderung agak introvert gitu. Jadi kayak nggak mau kurang sosial. Nah, itu termasuk saya sih, saya termasuk jenis seperti itu. Nah, kalau bisa waktu kuliah, saya pengen ngembangin skill networking gitu sih. Kenapa? Karena ketika waktu terjun di dunia startup itu dapat customer untuk pertama kalinya itu susah banget gitu. Dan itu seharusnya bakal lebih mudah kalau misalnya sebelumnya itu saya mengembangkan skill networking gitu. Saya misalnya sering ikut komunitas wirausaha, gimana jadinya tuh biar kenalin aplikasinya itu lebih mudah gitu, sehingga dapat customer-nya pun juga lebih enak, dapat feedback-nya juga lebih gampang gitu sih. Lebih ke networking-nya kalau bisa.
Ya, berarti sebenarnya bagaimanapun jurusannya, ini akan kembali lagi ke diri kita bagaimana mau mencoba-coba, mencari-cari, terus bagaimana mau mengembangkan diri, networking, semua segala macamnya untuk bagi teman-teman yang mungkin punya ide bisnis, jangan hanya dipikirkan gitu ya, Mbak, dicoba, terus dicari tahu seperti itu, di-networking-kan, dipertanyakan, "Ini, ideku gimana ya?" Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaanku selanjutnya nih, Mas Marshall dan Mbak Nuning. Nah, eee, bagaimana sih ide inovasi Privy ID dan kasir pintar ini bisa muncul gitu? Bagaimana akhirnya akhirnya Privy ID menjadi Privy ID yang sekarang dan kasir pintar, sudah juga memiliki traction yang tinggi, yang seperti itu. Itu bagaimana Mas, proses menemukan ide inovasinya? Proses menemukan ide inovasi. Saya dulu apa Mbak Nuning dulu? Mas Marshall dulu aja. Oke, oke. Boleh Iya, Mas? eh gini sih, eh kalau inovasi itu selalu gue memulai dari ya ngebayangin persona si calon user itu gitu. Jadi gue ngebayang Mhm, kalau gue sebagai sekretaris gitu ya, corporate secretary mau minta-minta tanda tangan mm, eh, manajer, VP, direktur gitu ya, satu dokumen 8 orang. Itu kira-kira susahnya di sebelah mana, tantangannya apa, terus kira-kira dia bakal angkat mhm. terbantu tuh kalau flow-nya kayak gimana. Mulai dari situ sih baru kita survei gitu kan, baru kita create tuh si si produknya Privy, oh begini flow-nya gitu. Kalau orang mau tanda tangan begini, kalau mau minta tanda tangan begitu, kira-kira kadang orang kelewat apa sih? Oh kelewat tanggalnya atau kelewat oh ya harusnya minta tanda tangan Pak ini juga tapi belum gitu. Nah, baru kita pikirin tuh hal-hal yang seperti itu yang bisa produk kita di-tailor untuk ya membantu mengeliminasi masalah-masalah yang terjadi sehari-hari. Misalnya nge-track dari 8 orang ini udah tanda tangan berapa gitu. Oh, otomatis di dashboard ada. Kan sebelumnya kan Mhm. harus nelpon kan sekretarisnya masing-masing. Pak ini udah tanda tangan belum? Ibu itu udah tanda tangan belum? Dan seterusnya. Jadi ya, inovasinya Mhm. dimulai dari yang ngebayangin hidupnya para user itu dengan persona masing-masing. Itu akan terbantu kalau ada tool seperti apa, kalau flow kerjanya jadi bisa dibuat seperti apa dan seterusnya. Itu Gitu. awalnya ada pengalaman pribadi gitu juga nggak, Mas? Wah, susah nih ngejar tanda tangan dosen ini, entar gue bikin yang kayak Oh iya, yang bisa ya pasti mempermudah ada, dia gitu. pasti ada. Ya Oh, pasti ada ya, Mas, ya? imajinasi kan dari pengalaman pribadi dulu pasti kan. Oh, itu dari pengalaman pribadi, itu Nah, bisa ya. Kalau Mbak Nuning bagaimana, Mbak? Bagaimana ide inovasi untuk kasir pintar ini? Apakah coba, punya kenalan ibu kantin yang bisa jualan atau bagaimana, Mbak? Jadi sebenarnya awalnya itu dari CEO kami ya, Didit itu yang dia kan dari Probolinggo, terus di tempatnya Mhm, kan masih banyak pedagang-pedagang kecil gitu yang kalau ngitung-ngitung itu masih manual. Nah, mhm, dianya itu akhirnya bertekad buat bikin aplikasi yang membantu pemilik warung itu yang namanya Kasir Pintar itu. Nah, terus waktu aplikasi ini udah jadi, itu diikutkan lomba. Saya lupa nama lombanya apa, yang jelas kami nggak menang di situ. Kami cuma lolos sampai ke tahap semifinal. mmm, Nah, tapi karena apa ya, karena aplikasinya udah dibuat, terus karena apa itu, kalau misalnya nggak diterusin itu sayang gitu. Akhirnya sama CEO kami dimasukin ke Google Play, terus kami coba promosikan secara langsung juga ke UMKM yang ada di sekitar Surabaya waktu itu. Nah, mhm, uniknya waktu itu kami sempat menganggap produk Kasir Pintar itu adalah aplikasi yang gagal. Karena traffic di Google Play-nya itu rendah banget, sedangkan waktu kami survei langsung kami tuh mhm. dihujat gitu. "Apa ini Mbak, Oh, aplikasinya lemot, hitung-hitungannya masih salah, ini saya catat manual kayaknya lebih cepet deh," gitu. Terus waktu itu akhirnya kami, mikir sama tim, "Ini kayaknya aplikasinya gagal deh," gitu. Terus
apa masyarakatnya yang belum siap buat melek digital gitu. Saat itu kami sempat bikin produk yang lain juga akhirnya, yang benar-benar beda. Kalau Kasir Pintar kan di sisi finance ya. Kalau saat itu kami coba bikin produk baru lagi, itu di sisi edukasi. Nah, waktu di sisi edukasi itu kami menganggap ini tuh berhasil karena trafficnya tuh banyak banget dibandingkan Kasir Pintar gitu. Namun seiring waktu berjalan, kami sendiri malah capek gitu, untuk handle aplikasi edukasi ini karena tim kami itu nggak ada yang background-nya benar-benar edukasi gitu. Karena kami capek, akhirnya kami istirahat dulu, terus kami lihat nih traction-nya di Kasir Pintar loh. Ternyata feedback-nya udah banyak banget gitu. Ada yang rating tinggi sampai rendah juga ada gitu. Terus yang rendah-rendah ini kami hubungin lagi, kurangnya itu apa, yang bikin jelek itu apa, terus kami coba kembangkan. Nah, akhirnya kami iterasi, ngelakuin feedback, terus dikembangkan ke aplikasi buat diupdate, sampai akhirnya kami ketemu customer yang bilang, Mas, Mbak, tolong adain fitur A ini dong. Kalau fitur A ini ada, saya mau buat bayar gitu. Awalnya itu Kasir Pintar masih gratis. Nah, ketika ada customer yang ngomong kayak gitu, kami akhirnya berpikir loh, ini berarti aplikasinya bisa buat bisnis nih gitu. Ya udah kita fokus kembangin ini aja gitu. Itu sih awal mula kenapa kami yakin di Kasir Pintar. Tuh. Terus bisa sampai traffic tinggi itu lebih karena ini ya, digital marketingnya sih. Oh, bagaimana Fokusnya gitu paling tinggi di digital marketing. Pakai optimasi di Google Ads itu. Jadi waktu itu kan kami kurang yakin ya pakai Google Ads itu budgetnya kok agak mahal gitu-gitu. Terus tapi karena sekali lagi dari kami itu nggak ada yang punya background marketing. Terus networking juga dikit-dikit banget. Nah, akhirnya ada di waktu kami tuh kepentok, nggak punya leads ke yang lain-lain, terus yang ada itu cuma digital marketing. Dan saat kami coba pakai digital marketing loh, ternyata visitornya makin banyak gitu. Ditambah lagi mungkin karena namanya Kasir Pintar itu lumayan organik, jadi trafficnya juga makin ngebus gitu. Akhirnya dari situ kami fokus, ya udah deh kayaknya digital marketing ini bisa jadi senjata kami buat nge-marketingin Kasir Pintar. Gitu. Oke. Itu proses inovasinya di saat ini masih berjalan seperti itu atau bagaimana Mbak? Kan karena sudah bertahun-tahun pasti ada evaluasi, kemudian validasi lagi. Nah, itu sekarang proses inovasinya udah seperti apa Mbak di Kasir Pintar? Kalau proses inovasinya kami masih customer based ya. Jadi kami kumpulin feedback ke customer mulai dari Google Play, chat sama customer service kami itu apa aja, terus kami sorting yang demand-nya banyak itu yang mana, terus kira-kira bisa diimplementasi apa enggak. Kalau misalnya bisa diimplementasi, kami pikirin flow-nya gimana gitu. Nanti kalau udah jadi flow-nya kami testing ke user, kira-kira ini mudah digunakan apa enggak. Itu sih. Oke. Kalau untuk Mas Marshall, untuk Privy ID yang sudah berjalan hampir 6 tahun lebih ya Mas ya, atau udah hampir 7 tahun ya Mas? Ini mulai dari yang fase pre-seed, kemudian seed A, B, C, kemudian sekarang sudah di tahap ini, apa sih Mas perbedaan inovasi waktu di awal dan sekarang ini Mas? Ya, kalau di awal itu kita lebih banyak permintaan customer apa kita kerjain. Yang penting dapat deal dulu nih, yang penting dapat customer dulu. Dulu mau minta fitur apa, menurut kita sebenarnya ini mah jarang ada yang mau gitu kan, cuman ada customer depan mata yang dia mau bayar udah jalanin. Ya, makin growth kita banyak, saat ini Privy ID itu customer-nya sudah lebih dari 1.000 perusahaan, user individu sudah lebih dari 15 juta gitu ya. Kita mulai lebih ke menyusun sih ini grand plan-nya produk ini mau seperti apa ekosistemnya, produk dokumen manajemennya, tanda tangan digitalnya, identitas digitalnya gitu, nanti interplay-nya antar satu produk dan produk lain gimana. Ya kita lebih ke bukan cuma berdasarkan besok ada satu perusahaan yang mau kita iain lagi gitu. Tapi kita menyusun supaya roadmap produk itu sejalan untuk mencapai ya goal yang mau kita capai nih 5 tahun ke depan gitu.
Jadi sekarang mulai mau meminimalisasikan distraksi dari ya ada 1-2 proyek yang bisa ngasih duit cepat gitu ya. Ya, tetapi sebenarnya itu menarik resource kita untuk build produk kita sesuai roadmap yang diharapkan gitu. Jadi di awal udah tetap ada milestone-nya ya Mas ya, ini di tahap 1 mau ada apa, 2, 3 ada apa, seperti itu ya? Ya dulu begitu, cuman kan nggak kejadian karena klien minta apa belok kan, nggak jadi bikin yang itu. Gitu. Nah, Kalau kalau sekarang sudah ada pegawai, ini pegawainya gimana Mas? Apakah pegawai yang direkrut yang sudah paham tentang inovasi dari Privy atau dari Privy educate lagi nih, memberikan proses pemahaman lagi nih terhadap inovasinya Privy ID itu seperti apa? Kalau di ya, internal udah seperti apa nih Mas? ya tentunya pemahaman itu tetap harus dibangun terus-menerus, susah juga nyari karyawan yang udah paham gitu. Karyawan Privy udah 300-an lebih sekarang gitu ya. Ya jadi ya Wow, ada iya fresh grade, senior level. pasti. Jadi ya tetaplah yang namanya visi perusahaan tuh harus ya satu diulang-ulang gitu kan. Yang kedua ya setiap kebijakan gitu ya, setiap keputusan, setiap program kerja itu harus jelas tuh itu mau mencapai objek perusahaan yang mana gitu. Mhm. Kalau dari Mbak Nuning bagaimana Mbak? Terhadap personilnya nih Mbak? Oke, karena perusahaan Kasipita ini hitungannya masih early stage ya. Kalau yang Privy kan udah 300-an. Nah, di Kasipita itu masih 30-an. Jadi Oke. selaku founder itu yang bertindak sebagai konseptornya. Nah, kami yang mengkonsep inovasinya itu apa dan yang ngelakuin teknisnya itu tim karyawannya kami gitu sih. Jadi untuk karyawan kami lebih mementingkan hard skill-nya dulu gitu. Skill teknisnya dulu. Tapi kami tidak menutup kemungkinan buat menerima inovasi dari karyawan kami gitu. Kadang sebulan sekali itu kami pasti ngadain town hall gitu sih. Jadi kami kumpul bareng, terus ngobrolin kira-kira Kasih Pintar ini mau dibawa kemana gitu. Apakah ada ide lain yang bisa membuat Kasih Pintar ini bisa jadi lebih baik lagi gitu. Lebih ke situnya sih. Oke. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, dari Fadilanis. Fadilanis, boleh mungkin mau langsung menyampaikan dari universitas mana? Halo, saya Fadila Halo. dari Semarang. Saya mahasiswi di Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya, sebelum benar-benar terjun ke dunia startup itu, ada nggak sih saran-saran buat mahasiswa gitu untuk masuk ke dunia ini? Lebih baik internship dulu di startup atau langsung mulai membuat startup company dan kayak benar-benar let it flow aja dengan resiko-resiko yang bakal ditanggung. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fadilanis. Mungkin dari Mbak Nuning bisa memberikan sarannya Mbak bagaimana? Lebih baik internship dulu di startup untuk memahami startup atau langsung coba Kalau udah nge-build? kalau udah punya tim startup-nya, bisa langsung terjun di startup. Karena kalau dari saya sendiri ya, saya soalnya langsung terjun ke startup gitu. Tapi kebetulan saat itu saya sudah punya tim, dan kebetulan tim kami itu udah solid gitu, udah tahu kerjanya itu bagian apa aja, udah mau saling backup gitu sih. Jadi kalau udah ngerasa yakin sama timnya, udah tahu mau bikin produk apa dan yakin roadmap-nya seperti apa, nah mungkin bisa lebih terjun langsung ke startup. Cuma kalau misalnya nggak yakin mau bikin produk apa, terus timnya juga belum tetap, ya mungkin lebih baik belajar dulu, jadi intern di startup gitu. Oke. Kalau dari Mas Marshall bagaimana nih Mas? Sorry tadi pertanyaannya ini ya, Jadi internship dulu apa langsung? iya, untuk kalau mau lebih paham bagaimana flow startup digital Ya gitu. sebenarnya ya dalam pekerjaan apapun ya yang namanya kita praktik makin cepat makin baik ya. Kalau kita menghabiskan waktu SD, SMP, SMA itu berapa tahun? 6, 3, 3.
12 tahun ya. 12 tahun. Untuk membaca dan ujian tertulis renang gitu kan, lalu di tahun ke-13 gitu lulus, baru kita coba nyemplung kolam renang ya pasti kalah kemana-mana sama balita yang dari kecil udah nyoba berenang, udah simpel itu. Ya. Dari Mbak Fadila sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lanjut? Sudah, makasih. Makasih Mbak Fadila. Oke, ini Mas Marshall, Mbak Nuning, ada pertanyaan lagi dari Laksamana Sigit Pangestu. Mau menyampaikan langsung mungkin? Ya, Silakan. perkenalkan, nama saya Laksamana Sigit Pangestu. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Ya. Kak Nuning dan Kak Marshall, saya ingin tanya sih sebenarnya dari divisi digital marketingnya itu bagaimana sih cara memilih timnya, orang-orangnya ya, dari serta pas direkrutnya gitu. Terus yang kedua itu lobbying ke pemerintahan maupun swasta dan investor itu ceritain dong Kak, gimana dulu pengalamannya yang seru gitu. Terus yang ketiga itu sebenarnya bagaimana apabila staff maupun teman maupun karyawan kita ya. Kalau ini sih lebih ke karyawannya ya. Itu ketika kita ada target, namun ketika dijadwalkan itu ternyata mereka tidak sesuai. Nah, bagaimana cara kita sebenarnya mengatur dan mengorganisasi tersebut? Terima kasih banyak Kak. Oke. Saya dari ITS, ya. Jurusan apa Mas Laksamana? Teknik kelautan, Mbak. Oke, boleh. Mungkin dari Mbak Nuning atau Mas Marshall? Pertanyaan pertama tadi apa ya? Pertanyaan pertama itu digital marketingnya Mbak. Bagaimana? Oh iya, Mas Marshall dulu apa saya? Terserah. Silakan, boleh Mbak Nuning mungkin ya. Udah sekalian aja langsung Mbak. Oke, kalau yang digital marketing, kami hanya belajar di Google Ads-nya aja sih. Kalau sosial media itu kayak masih apa ya, yang standar-standar aja gitu. Soalnya kan karena target kami pemilik UMKM gitu, jadi sosmed itu trafficnya masih belum banyak gitu. Lebih banyaknya itu di Google Search dan Google Ads gitu. Jadi kalau kami nyari orang yang bisa skill digital marketingnya main di Google Ads-nya itu sih. Sama mungkin sistem ads yang lain kayak Facebook dan baru-baru ini TikTok ya, itu sih. Terus yang kedua ini bagaimana menarik investor, kemudian melobi pemerintah atau swasta untuk kerjasama seperti itu Mbak. Kalau lobby pemerintah itu jujur ya, Kasih Pintar belum pernah lobby ke pemerintah. Terus kalau ke investor, kebetulan yang deketin investor kami gitu. Bukan waktu itu kami yang nemuin investor itu sih. Jadi ya tiap kami deketin investor, kebetulan kami yang selalu fail sih. Jadi mungkin nanti Mas Marshall harusnya bisa lebih ahli buat jawabnya gitu. Terus yang ketiga time management di internal bagaimana Mbak? Kalau kalau ada yang tidak tepat waktu nih, mungkin dari ngodingnya atau dari desain apps-nya, nah itu bagaimana Mbak? Biasanya ini, kalau di kami itu ada evaluasinya gitu sih. Jadi diluangkan waktu buat diskusi langsung sama foundernya gitu. Kenapa performanya hanya segini gitu? Apakah ada kesulitan di mana gitu? Terus kalau misalnya ada kesulitan, kira-kira solusinya gimana? Jadi lebih ke heart to heart sih, lebih ke empat mata. Diomongin pribadi harusnya udah cukup kalau dari sisi kami ya. Kalau struktur organisasinya di Kasir Pintar seperti apa Mbak? Kalau di Kasih Pintar, struktur organisasinya ada divisi teknologi, itu yang bagian coding dan teknikalnya. Dari divisi teknologi itu ada yang divisi Android, desktop, sama website atau back-end. Terus dari produknya itu ada sistem, ada UI UX, technical writer, sama QA. Terus dari sisi marketing, itu kayak kebagi tiga. Yang ngurusin komunitas, terus ngurusin digital marketing, sama sosmednya. Sama tim CS dan technical support. Oke. Kalau untuk saat ini itu masih time manajemennya dan koordinasinya masih langsung dari CEO atau bagaimana Mbak? Iya, langsung dari founder gitu. Jadi misalnya kayak produk di bawahnya saya, terus kalau teknologi di bawahnya CTO. Founder ya. Gitu sih. Oke.
Oke. Kalau dari Mas Marshall bagaimana nih, Mas? Ya, Untuk digital ya, tim marketingnya. digital marketing itu memang harus menguasai technicalities ya, bisa analisis funnel ya kan, bisa ngeset ads itu bukan hanya ads ya, sampai di web kita itu dari mana nih traffic ini datang gitu kan, ini campaign mana yang successful, berapa yang converted. Habis itu harus bisa juga menganalisa, berarti next month yang ini kurang efektif nih target marketnya, atau bahkan konten iklannya yang kurang efektif. Untuk target market ini kita harus ubah nih kontennya dan sebagainya. Dan kemudian juga ya paham betul tuh untuk Firebase apa segala apa aja nih yang harus dipakai nih untuk gather data buat kita analyze our digital marketing strategy gitu sih. Nah, kalau lobby pemerintah ya kebetulan sih kalau konteks Privi ya, karena memang agenda pemerintah itu 2014 itu 2015 menggalakkan ekonomi digital Indonesia gitu ya, ya kebetulan align kan, memang ya ketika semuanya pindah online ya, buka rekening online, apply kredit online, ngelamar kerja online, ya tentunya butuh tanda tangan yang online juga gitu, nggak pakai kertas gitu. Jadi tanpa perlu capek-capek ngelobi gimana gitu ya, itu memang kebetulan ya itu align dengan kepentingan pemerintah gitu. Jadi ya memang ya sulit kalau kita ngelobi gitu ya pemerintah, kemudian itu berlawanan gitu ya dengan kepentingan nusa dan bangsa gitu untuk melegalisasi tanda tangan digital gitu, tapi malah bertentangan dengan itu ya, sulit. Nah ini kebetulan kan align kan, tentunya pemerintah maunya perekonomian digital kita maju tapi juga aman gitu ya, kalau ada sengketa segala macam alat buktinya sah di pengadilan. Jadi Privi cukup beruntung sih dari aspek itu. Tapi ya bicara lobbying government in general itu selalu ya kita harus peka terhadap KPI-nya mereka apa sih, pejabat yang kita lobby. Oh, KPI dia itu harus bisa mensukseskan program bansos, program ini. Kita approach bagaimana produk kita bisa berpartisipasi untuk menyukseskan programnya beliau itu gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiganya bagaimana, Mas? Untuk time management dan solve problem di koordinasi organisasinya. Ya itu jujur ya sesuatu yang gue belum pantas buat ngomong ya, karena itu memang masih masalah besar tuh buat gue dan tim. Jadi ya entah gimana ya, kayak sekarang aja nih sambil meeting paralel juga jalan sama yang lain gitu ya. Waktu itu udah nggak 24 jam lagi gitu buat kita. Jadi ya kayak gini, saya kan berapa nih sampai jam 3 gitu di sini, padahal saya sambil meeting paralel yang lain kan, berarti kan udah dua jam di waktu yang sama. Jadi mungkin satu hari kerjanya bisa lebih dari 24 jam. Itu. Jadi jujur itu bukan sesuatu yang gua ahli ya. Ini juga masih berusaha nih untuk bisa manage waktu gitu. Oke. Dari Mas Laksamana mungkin ada pertanyaan lanjutan atau ada satu lagi buat Kak Marshall. Megang iya saya Pak, sebentar. Megang 300 orang itu gimana Mas? Apakah ada HR atau kayak gimana gitu? Karena jujur itu banyak banget, dan kan beda kan kalau misalnya di industri kan buruh kan. Nah ini kalau misal startup maupun ke orang-orang yang teknis itu cukup ribet. Nah dari Mas Marshall gimana sih Mas? Makasih. Ya HR sih ada ya, mau nggak mau lah gitu kan, untuk admin segala macam, bikin program-program untuk well-being karyawan gitu ya. Ya cuman above all sebenarnya yang paling penting gini sih, yang namanya kita memimpin orang gitu ya. Kalau orang yang dipimpin itu percaya dengan pimpinannya, percaya dengan visi perusahaannya, dan percaya bahwa
kerja kerasnya itu berkontribusi terhadap visi yang dia percayai, itu sudah 50% dari resep untuk memanage, memotivasi tim gitu. Karena ya kita mau implementasi ilmu HR dari manapun ya, HR-nya sebagus apapun, tapi ya kalau karyawan tuh tergerak tidak tergerak ya, tidak termotivasi karena dia percaya ini melakukan hal sesuatu yang luar biasa nih, yang akan mengubah dunia gitu ya, yang akan berdampak positif pada lingkungan ya, mereduce global warming, membuat hidup orang jauh lebih mudah, apalagi di era pandemi ini, tidak perlu tatap muka, tidak perlu tanda tangan di kertas gitu kan. Ya itu sudah separuh tuh dari resep membangun tim yang optimal untuk menunjang goalnya perusahaan gitu ya. Sisanya ya manajemen skill itu ya berguna untuk 50% ya, tapi kalau fondasinya ini karyawan-karyawan itu tidak kerja karena memang percaya pada visi perusahaan, ya itu akan besar tuh tantangannya gitu. Pasti dikit-dikit rewel gitu, gaji kurang gitu, bosnya galak. Ini apaan sih malam-malam telepon mulu dan seterusnya. Tapi kalau mereka percaya itu, ya itu akan terbawa. Mereka kerja pun akan dengan senang hati gitu. Iya. Oke, semoga sudah terjawab ya, Mas Laksamana. Untuk pertanyaan terakhir dari Anita Nurul Syifa, mungkin saya bacakan aja ya, Mas ya, Mbak Anita dan Mbak Nuning. Pertanyaannya, bagaimana sih Kak caranya Mas Marshall dan Mbak Nuning untuk konsisten terus dalam menjalankan startup, dan apa sih yang harus diperhatikan nih dalam membangun startup? Nah, ini mungkin bisa menjadi juga wejangan dari Mas Marshall atau Mbak Nuning untuk teman-teman mahasiswa di sini yang mau memulai jadi founder startup atau inovator di perusahaan inovatif. Silakan Mbak Nuning mungkin. Tips buat konsistensi menjalankan startup, kalau kondisinya udah punya user, ini sih harus sering-sering mantau ini usernya ini gimana performanya gitu, masih pakai apa enggak, yang churn rate itu berapa, churn rate itu yang udah uninstall aplikasi ini berapa, kenapa kok uninstall. Nah, itu harus segera di tracking. Pokoknya harus banyak nge-tracking ini sih aktivitas customer gitu, biar bisa kita dapat informasinya, dan informasinya itu biar dimanfaatkan di pengembangan aplikasi Kasih Pintar selanjutnya gitu. Misalnya dia nggak install Kasih Pintar lagi karena ini sering error gitu, ternyata errornya ada di fitur X gitu misalnya. Nah, itu bisa segera kami benarkan gitu, biar usernya mau balik gitu sih. Terus sama lihat kompetitor lain juga kan, kompetitor lain ngembangin apa gitu. Terus kalau misalnya emang itu fitur yang penting, krusial, itu bisa di ATM gitu, amati, tiru, modifikasi di aplikasi sendiri gitu sih. Itu menjaga energi di awal dan akhirnya tetap bisa terus ongoing startup-nya tuh bagaimana Mbak? Kan kadang ada tuh founder yang di awal tuh menggebu-gebu banget, ternyata di akhir mulai kehabisan energi, atau di awal sudah putus asa, baru mulai ternyata baru kepentok sekali udah mundur. Nah, itu bagaimana Mbak Nuning? Kalau dari kami biasanya ini sih refreshing bareng gitu. Refreshing bareng dengan founder itu biasanya kami jadwalkan gitu. Paling 3 bulan sekali ya waktu itu, waktu awal-awal banget gitu. Misalnya emang udah suntuk gitu, ya udah mau main kemana nih gitu. Ya udah kami main bareng gitu buat ngelepasin tentang kerjaan gitu. Terus setelah waktu pas refreshing itu, pas main bareng pasti ada ini sih, ide-ide yang muncul aja. Gimana kalau misalnya dijadiin gini gitu. Terus tiba-tiba ada ingat, kayaknya aku punya kenalan ini deh, mau nyoba ini ke orang itu gitu. Ya ini sih burnout-nya emang harus dijaga biar nggak sampai burnout banget gitu. Tapi ya tetap harus dijaga profesionalismenya gitu. Jangan mentang-mentang karena founder-nya itu adalah teman kita sendiri terus ngentengin tuh, ya jangan gitu. Ya pokoknya harus tahu sih kapan waktu main, kapan waktu kerja gitu. Oke, berarti sering-sering brainstorming dan sering update progress dari startup-nya ya Mbak. Jadi untuk sekaligus merefresh energi kita juga bahwa oh kita nih sudah di sini dan kita ada kebutuhan apa di ke depan. Jadi dari
CEO bagaimana, dari CTO gimana, dari CMO bagaimana, seperti itu ya Mbak ya, Mbak Ya. Nuning. Kalau dari Mas Marshall bagaimana nih Mas, untuk menjaga konsistensi menjalankan startup nih Mas? Ya, ya memang setiap fase gitu ya, itu pasti jadi crossroad gitu ya, persimpangan jalan kan. Mhm. Wah, ini sulit kali kondisi gitu ya. Emang Iya. lah ada peraturan baru yang tidak friendly dengan bisnis kita gitu ya. Atau nyari-nyari investor nggak dapet gitu kan. Mhm. Nah, itu udah kenyang tuh. Kalau gue sendiri tuh mungkin ditolak 100 investor udah lebih lah dari 7 tahun gitu. Mesti gue koleksi tuh email-email penolakan investor itu. Nah, jadi kenapa bisa konsisten sebenarnya gini sih. Ya karena 100 orang yang gue temuin, 100 investor nggak convince gitu ya, nggak yakin dengan ide ini. Ya penduduk bumi kan nggak 100 kan, jauh lebih Iya. banyak dari itu. Jadi Benar. ya belum tentu juga mereka yang benar gitu. Ya kebetulan aja saat ini gue ngobrol sama 100 itu gue ditolak gitu. Tapi ya kalau gue masih meyakini, gue pikir-pikir ulang, enggak kok ini bisnis bisa bagus kok harusnya gitu ya. Dan memang secara impact ke society ya, ke lingkungan gitu ya, ke negara juga bagus kok gitu. Masa berhenti sih gitu. Jadi ya coba aja terus. Jadi udah biasa tuh gue kalau mepet gitu ya, investment belum masuk, ya bukan tabungan pribadi lagi yang diambil buat bayar gaji karyawan ya, sampai gesek kartu kredit. Mengambil KTA sana sini, bisa kita nolakin KTA kalau ditawarin tuh lewat WhatsApp, iya deh, bayar gaji gimana lagi gitu. Karena masih percaya sama visi itu. Ya akhirnya ketemu juga investor pasti, ya mungkin nggak yang 100 tapi yang ke 101 gitu percaya gitu. Selama bertemu investor ini sambil validasi ide lagi, sambil validasi produk lagi gitu ya Mas ya, untuk kemudian Nah, diperbaiki lagi gitu. benar. Kadang susah, ada hal-hal yang oke lah, kita mungkin presentasinya salah nih, harus kita perbaiki. Tapi setelah gue lihat ya perjalanan ke sini, kadang nggak juga ya, kadang memang belum waktunya karena gue pitching yang sama persis, titik komanya sama 5 investor gitu kan, dan 5-5-nya nggak mau. Tapi 6 nggak sampai setahun, 6-8 bulan lagi mereka email lagi, sorry kita berubah pikiran gitu, masih open nggak roundnya kita mau invest gitu. Kenapa? Karena ternyata ya sebenarnya kan berarti omongan gue nggak ada yang salah tuh, cuman dia nggak percaya aja, simply. Jadi setelah 6-8 bulan tuh, oh dia baru ngobrol sama World Bank, ternyata World Bank itu bilang mereka punya program namanya ID4D, Identity for Development, memang mendorong digital ID itu bakal jadi the next big thing di dunia gitu ya. Oh, mereka baru ngobrol sama orang OJK atau Kominfo gitu. Oh, mereka baru ngobrol sama, nah, memang waktunya gitu, baru akhirnya percaya gitu. Tadinya kita udah ngomong sebaik mungkin ya, kalau dasarnya emang belum percaya dengan ide itu ya susah. Maksudnya ya kita sudah mempersiapkan pitching-an kita dengan baik gitu ya Mas ya, dan Iya. sudah mengenal produk kita sendiri seperti itu ya. Oke. Sebelum kita menutup ini, apa sih kelebihan dan kekurangannya memulai startup dari saat kuliah? Ya, silakan Mas Marshall. Sorry Mbak Dayu, putus-putus, nggak kedengeran. Oh, putus ya. Ya, apa kelebihan dan kekurangannya ketika membangun startup ketika kuliah nih Mas? Kuliah gitu ya. Ya sebenarnya tadi sih balik lagi,
Yang namanya tujuan kita mau jago berenang gitu ya, ya begitu ada kesempatan kita bisa latihan berenang ya latihan gitu ya. Jadi mau sambil kuliah, tetap kita mulai usaha apapun itu, bikin startup, bikin kulineran gitu ya, bikin bikin usaha apapun ya, ya emang latihan sejak dini itu ya terbukti di dunia atlet profesional ya, bahwa ya katanya kalau kita udah umur berapa? 13 tahun terus baru mau jadi profesional golfer, katanya udah lupakan aja karena ya nggak ada. Kalau semua profesional golfer itu mulainya dari umur 8 tahun gitu kan. Sama dengan olahraga apalagi ya. Banyak sekali olahraga yang gitu, memang dari kecil sekali anaknya harus harus mulai. Ya, berarti bisnis juga sama sih sebenarnya. The earliest ya the better kalau ada kesempatan. Tapi kalau memang belum ada kesempatan untuk latihan bisnis, latihan jatuh bangun, ya mau gimana? Emang timeline orang kan kadang beda-beda. Ya, kalau Neil Sanders tuh bikin KFC baru sukses berapa umur 70 jangan-jangan gitu ya. Ya memang timeline orang beda-beda sih. Tapi kalau punya kesempatan, ambil kesempatan itu ya, mumpung ada teman yang punya kolam renang itu ya latihan berenang walaupun sebentar gitu, walaupun kolamnya kecil gitu ya, latihan gitu, jangan cuma teori aja. Ya. Kalau dari Mbak Nuning bagaimana nih Mbak? Ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya yang jelas risk free ya. Kalau gagal nggak apa-apa, nggak ada yang nyalain juga, nggak rugi apa-apa karena emang masih kuliah gitu, dan bisa pengalamannya pasti jadi lebih banyak ketika waktu lulus kuliah gitu. Misalnya tetap mau nurusin startup ya kan, karena udah tahu kesalahan yang udah dibuat waktu zaman kuliah itu apa aja itu sih. Sama ada waktu lebih buat mencari formula tim yang solid gitu, yang bisa saling backup. Cari timnya itu sih yang krusial banget gitu. Terus kalau kekurangannya sendiri ya pastinya manajemen waktu ya. Yang harusnya pas kuliah mungkin ada waktu yang bisa buat main game atau keluar bareng sama teman-teman. Kalau misalnya pengen fokus sama startup berarti harus ngulangin waktu buat ngembangin aplikasinya atau keluar buat cari kenalan yang bisa jadi partnernya untuk aplikasi kita gitu. Terus yang susah sih, paling susah itu adalah ketika lulus kuliah. Lulus kuliah tapi tetap mau nerusin startup. Kenapa susah? Karena kalau dari case saya itu minta izin ke orang tua. Kan nggak semua orang tua tahu apa itu startup gitu. Terus apalagi kalau case-nya saya itu orang tua saya pengennya ya udahlah yang normal-normal aja gitu, kerja di kantoran gitu atau jadi PNS. Nah, itu sempat terjadi sedikit ketegangan gitu antara saya sama orang tua saya gitu. Nah, itu gimana pinternya kita sih buat bikin orang tua ngertiin. Kalau saya solusinya waktu itu minta waktu 2 tahun buat ngembangin startup ini. Kalau misalnya nggak sukses, ya udah saya ikut jalannya ortu gitu sih. Waktu itu tektokannya sama orang tua. Itu sih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nuning. Ya, kalau bisa saya simpulkan, jadi untuk calon founder startup dan inovator dari teman-teman mahasiswa ini, apapun jurusan kuliahnya, apapun fakultasnya, asalkan teman-teman mau mencoba untuk mengembangkan diri mulai dari open networking, kemudian critical thinking-nya, dan belajar inovasi, itu sangat terbuka sekali pada saat masa kuliah ini. Karena banyak sekali fasilitas-fasilitas dan program-program yang dapat teman-teman akses ketika di bangku kuliah ini. Dan apapun jurusannya, semuanya bisa dicari ide bisnisnya, bisa dicari produk bisnisnya sesuai dengan kebutuhan pasar seperti itu. Tinggal digali lagi aja apakah ide dan produk kita sudah sesuai, apakah sudah baik, apakah sudah dapat digunakan oleh calon usernya, seperti itu. Nah, saat kuliah inilah saat yang tepat untuk memulainya gitu, karena seperti yang Mbak Nuning tadi bilang, kalau di bangku kuliah ini untuk akses network itu sangat besar sekali untuk membangun tim terutama ya, karena kendala awal dalam membangun startup itu terkadang sulit untuk membentuk tim. Dan seperti kata Mas Marshall tadi,
semakin awal kita mencoba, semakin cepat kita mengetahui kesalahan kita di mana, semakin cepat juga kita memperbaiki dirinya. Dan dari milestone-milestone yang sudah kita tetapkan itu, jangan patah arang karena di orang ke-50, investor ke-50 masih berkata tidak, tapi setelah berjalannya waktu dan setelah berjalannya proses validasi segala macamnya, ternyata ide kita dapat diterima oleh investor maupun pasar, seperti itu. Sebelum masuk ke program penjelasan, mungkin dari Pak Indra mau ada tambahan atau tidak, Pak? Ya, makasih Dayu. Halo, selamat siang menjelang sore, Pak Marsal dan Bu Nuning. Halo. Alhamdulillah sehat-sehat semua nih, kayaknya nih seger-seger. Pak Marsal makin santai dengan brewoknya nih. Teman-teman, Pak Marsal ini, beliau nih masuk list top 30 Forbes Under 30 ya. Tahun berapa, Pak? 2018 ya? Oh, 17 ya? Bukan 18 ya? Atau 2 kali? pokoknya tokoh bisnis se-Indonesia yang umurnya di bawah 30 tahun, kalau diurutin 30 besarnya, salah satunya Pak Marsal ini. Jadi ya bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Kalau tadi kan katanya struggle, ada masalah segala macam gitu ya, tapi nggak berhenti, nggak putus asa gitu ya. Sebenarnya kalau beliau mau cari cara gampangnya sih, kalau sekedar jadi Hotman Paris aja gampang banget gitu ya. Lulusan hukum. Susah tahu. Oh, susah ya. Lebih ganteng loh. Aduh. Nah, ya, makasih sekali Pak Marsal. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil insight banyak banget ya, atau juga ya layak banget jadi panutan teman-teman ya. Mbak Nuning juga luar biasa. Mbak Nuning ini diam-diam pendiam gitu ya. ada yang bilang kan diam-diam menghanyutkan, ini benar banget gitu ya. Jadi mungkin karena startupnya di Surabaya gitu ya, jauh dari spotlight ya, beda sama startup yang di Jakarta atau di Jabodetabek gitu ya. Tapi benar diam-diam menghanyutkan karena tiba-tiba usernya udah puluhan ribu atau ratusan ribu, Mbak? Masih puluhan ribu. Ya? Apa? Puluhan ribu? Masih puluhan ribu. Nah, puluhan ribu itu kan luar biasa juga gitu kan, diam-diam gitu kan. Diam-diam gitu ya. Jadi menarik banget. Dan Mbak Nuning ini tadi belum disebut, sebetulnya beliau juga lulusan MSc ya. Punya gelar MSc juga ya, Mbak ya? Master of Short Course. Master of Short Course. Oke, mungkin itu karena Pak Marsal dan Mbak Nuning juga pasti sibuk banget. Setelah ini tadi double meeting, jadi saya nggak berlama-lama lagi. Saya cuma mau ngomong makasih banyak atas insight dan juga kontribusi yang telah diberikan. Mudah-mudahan nih banyak nih yang jadi penerusnya Pak Marsal dan Mbak Nuning gitu ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti kan suatu saat ketemu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau jangan jauh-jauh lah ya, 2 tahun atau 3 tahun lagi ketemu jadi partnernya Privy gitu kan ya. Atau jadi partnernya Kasir Pintar gitu ya. Atau diinvest sama Privy bisa juga. Diinvest sama Kasir Pintar bisa juga gitu ya. Yeah. Hingga akhirnya IPO seperti yang hari ini dilakukan oleh Bukalapak gitu ya. Next-nya setelah Bukalapak nih Privy kayaknya lah IPO dari IDX. Amin deh, saya aminin. Makasih. Udah booking kan kodenya tuh 4 karakter tuh ya. 4 karakter. Kasir Pintar juga nih, bentar lagi nih nyusul nih. Oke, makasih banyak Pak Marsal, Mbak Nuning atas waktunya. Bermanfaat banget pasti bukan hanya buat teman-teman, saya aja ngedengerin jadi kayak nge-flashback lagi gitu ya dulu gimana sih struggle-nya gitu ya. Terus juga ya kalau entrepreneur kan selalu belajar dari manapun ya gitu ya, nggak peduli, bukan hanya belajar ke yang lebih tua saja, tapi juga belajar ke yang lebih muda juga kadang-kadang justru lebih relevan gitu ya Pak ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak sekali lagi atas waktunya Pak Marsal, Mbak Nuning, dan juga insight-nya. Terima kasih. Thank you, Marsal, Mbak Nuning. Ya, sebelumnya kita boleh foto virtual dulu dengan teman-teman mahasiswa di sini. Ya teman-teman mungkin boleh izin untuk menyalakan kamera untuk kita foto virtual nih bersama Mbak Nuning Septiana, CPO-nya Kasir Pintar, dan Mas Marshall pribadi, CEO-nya Privy ID gitu. Boleh ya? Silakan Mas Ardian untuk kita siap-siap untuk foto virtual. Boleh dipandu, Mas?
Oke, ya kita ada 3 layar ya. Untuk sekarang saya layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Ya, sekarang layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih sekali Mbak Mas Nuning dan Mas Mbak Marshall Nuni. atas Sehat waktunya selalu saat ini. ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Marshall pribadi, sehat selalu. Sehat selalu. Makasih. Ya, baik teman-teman, talk show pada siang ini begitu sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan program mengenai Startup Merdeka. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Elma Syafra. Silakan Mbak Elma. Oke, terima kasih Mbak Dayu. Wah, luar biasa banget ya. Tadi kita udah dengar nih cerita-cerita dari dua narasumber hebat kita, dari Mas Marshall dan dari Mbak Nuning. Pastinya nih saya yakin setelah mendengar cerita-cerita inspiratif dari kedua narasumber kita, pasti nih teman-teman mahasiswa sekalian udah mulai kebayang nih, saya pengen buka startup ini, saya pengen buka startup ini, atau sudah mulai terinspirasi mau jadi startup founder dan inovator yang hebat-hebat juga kayak narasumber kita yang tadi. Oke, kemudian selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh penjelasan program Startup Merdeka oleh Pak Indra Purnama. Dan kemudian nanti akan disambung dengan pertanyaan ya Pak ya? Ya. Oke, silakan Pak Indra. Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai program Startup Merdeka. Ini saya share screen ya, supaya teman-teman jelas. Ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendaftarkan ke acara ini. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengisi form pendaftaran, sebagian lagi masih belum gitu ya. Saya coba jelaskan apa itu program Startup Merdeka, nanti apabila ada pertanyaan nanti bisa diajukan setelah presentasi ini ya. Nah, jadi sebelum masuk ke programnya mungkin saya perkenalkan dulu organisasi yang menyelenggarakan program ini. Organisasi penyelenggaranya adalah MIKTI. MIKTI adalah Masyarakat Industri Kreatif TIK atau Digital Indonesia, yang merupakan adalah perkumpulan para pelaku industri digital di Indonesia. Mayoritas adalah wirausaha dan sebagian juga ada profesional gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk membangun ekosistem industri kreatif digital di Indonesia supaya lebih kompetitif dan berkelanjutan. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut, MIKTI bekerja sama dengan banyak sekali organisasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Beberapa di antaranya adalah pemerintah dan juga perusahaan, termasuk BRI, Telkom, Bekraf, Kominfo, Kementerian, dan juga kali ini kita juga mendapat dukungan dari ZTE, perusahaan telekomunikasi global ya, yang juga sudah mendukung kita di program-program sebelumnya, program lainnya. Nah, kurang lebih apa yang dilakukan di MIKTI selama ini adalah kita untuk memperkuat industri digital tersebut, kita menyiapkan mulai dari komunitasnya, talentanya, lalu kemudian calon startup, menjadi startup dan pada akhirnya menjadi industri gitu ya. Itu melalui berbagai program, mulai dari pengembangan komunitas, pengembangan skill talentsnya atau profesionalnya, pra-inkubasi, inkubasi, akselerasi, akses pendanaan gitu ya, dan lain-lain. Termasuk juga beberapa riset dan juga penyusunan buku untuk referensi gitu ya. Jadi kalau di dunia startup kita hampir 10 tahun mengelola Dilo dan juga Bandung Digital Valley yang ada di Indonesia gitu ya. Lalu juga kita mengelola program Bekraf untuk pre-startup, nama programnya adalah Backup. Kita juga mengeluarkan banyak sekali database dan juga pemetaan startup dan juga buku referensi terkait dengan startup tersebut juga.
Jadi kita mengeluarkan buku referensi untuk inkubator dan juga buku referensi yang akan diluncurkan segera, yaitu adalah buku referensi terkait dengan metode-metode inovasi yang dapat diterapkan. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan, kita kontribusi juga secara internasional untuk menghadirkan ekosistem Indonesia ini semakin terlihat di dunia global gitu ya. Kita juga tadi mengembangkan playbook atau buku referensi untuk inkubator, dan juga yang akan datang adalah buku referensi untuk panduan startup dalam melakukan proses inovasi tersebut. Selain program Startup Merdeka ini, tadi sudah dijelaskan bahwa kita, MIKTI sudah banyak melakukan program pra-inkubasi dan juga inkubasi startup gitu ya. Kita dulu lakukan secara offline gitu ya, di Dilo ada 17 kota di Indonesia, dan juga ada Digital Valley, ada 3 kota di Indonesia. Lalu kemudian seiring waktu kita diminta untuk mengelola program secara lebih luas lagi, dan karena lebih luas lagi tersebut, kita mulai berpikir bahwa mungkin perlu hybrid gitu ya, antara program yang sifatnya online dan offline gitu ya. Mengapa? Karena tidak semua kota itu punya mentor yang siap gitu ya. Jadi misalkan kita mau memfasilitasi calon startup founders di kota A gitu ya, atau di kabupaten A, dan di sana belum ada mentor yang siap. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, maka kemudian kami selenggarakan programnya itu hybrid. Ada offline-nya, tapi juga ada online-nya, supaya proses mentoring dan lain-lain itu bisa terlaksana tanpa kendala gitu. Hingga pada akhirnya sejak setahun yang lalu kami melakukan program yang sifatnya full online gitu ya, sehingga program tersebut dapat fleksibel. Kalau untuk program inkubasi yang full online tadi, kita beri nama MIKTI Start, dan kemudian MIKTI Start itu kemudian kita, yang sudah berjalan ya, kemudian kita sekarang sedikit modifikasi sehingga dapat menjadi program Merdeka Belajar gitu ya. Dalam arti kalau yang MIKTI Start ini nggak ada hubungannya sama akademik gitu ya. Program pra-inkubasi dan inkubasi startup pada umumnya, tapi dilakukan secara online. Nah, dengan Startup Merdeka ini maka selain programnya mirip dengan program pra-inkubasi, tapi kemudian nanti dapat dikonversi menjadi SKS gitu ya. Sehingga ini yang Startup Merdeka ini ditujukannya lebih ke mahasiswa, sedangkan kalau yang MIKTI Start ini ditujukannya lebih ke umum gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti juga MIKTI mengajak serta dua organisasi yang lain. Yang pertama adalah Angel Investor Group gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau startupnya sudah mulai kelihatan bentuknya, lalu kemudian butuh pendanaan dari Angel Investor, nanti bisa dibantu sama Angel ID ini gitu ya. Lalu kemudian tadi untuk memungkinkan programnya dapat berlangsung secara online, maka kita juga didukung sama si Innov ID ini, platformnya gitu ya. Nah, jadi kalau di Merdeka Belajar itu ada 2 tipe kegiatan, ada 8 tipe kegiatan secara total, tapi untuk Startup Merdeka ini kita mengambil 2 tipe ya. Yang pertama adalah studi independen, dan yang kedua adalah aktivitas kewirausahaan. Tapi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di semester ini adalah program yang studi independen ini. Nanti setelah dari sini apabila progresnya bagus, maka nanti secara opsional peserta dapat lanjut ke program di semester kedua, yaitu bentuknya adalah aktivitas kewirausahaan. Jadi aktivitas kewirausahaan adalah lanjutan dari program studi independennya. Nah, lalu kemudian mengapa kok teman-teman perlu untuk mengikuti Startup Merdeka gitu ya? Latar belakangnya seperti ini. Jadi sekarang ini kan teman-teman mengalami sendiri ya, yang namanya perkembangan teknologi itu demikian pesat gitu ya. Karena teknologinya demikian pesat, pada akhirnya banyak sekali produk-produk inovatif yang muncul gitu ya, akibat teknologi baru tersebut. Dan itu kemudian dimultiplikasi, dilipat gandakan dengan adanya inovasi model bisnis gitu ya. Sehingga dengan adanya inovasi model bisnis, produk teknologi tersebut bukan hanya dapat diciptakan lebih cepat, tapi juga dapat diimplementasikan atau diperkenalkan kepada pasar dengan lebih cepat juga gitu ya, dan juga lebih luas jangkauan pasarnya gitu ya. Sebagai contoh misalkan ya kita tahu sendiri namanya Gojek dan Grab kan sekarang sudah menjangkau mungkin hampir semua kota di Indonesia gitu ya, demikian cepatnya gitu kan. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan inovasi model bisnis gitu ya. Mereka pasti akan lambat untuk menjangkau pasar tersebut. Sehingga dengan kondisi tersebut, banyak sekali sekarang terdapat peluang bisnis baru gitu ya. Di mana peluang bisnis baru ini akan menjadi peluang bagi teman-teman apabila teman-teman memutuskan untuk menjadi wirausaha atau calon founders gitu ya, atau founder startup gitu ya.
Sehingga diharapkan nanti teman-teman kalau berminat menjadi pendiri startup gitu ya, dengan mengikuti program ini, teman-teman jadi tahu bagaimana sih caranya untuk menciptakan produk inovatif yang tepat gitu ya. Tadi kan kita dengar ceritanya Mbak Nuning, awalnya produknya dianggap nggak berguna gitu kan, bahkan menyulitkan. Tapi kemudian dengan proses inovasi justru menjadikan produknya itu dapat digunakan oleh puluhan ribu pengguna gitu kan. Nah di situ ada proses inovasi yang perlu diketahui sehingga kita bisa menciptakan produk inovatif yang sesuai gitu ya. Dan juga teman-teman apabila mengetahui bagaimana inovasi model bisnis, pada akhirnya bisa mendirikan bisnis yang dapat berkembang cepat gitu ya. Itu kalau teman-teman punya keinginan untuk menjadi wirausaha. Selain itu juga teman-teman perlu ketahui sekarang hampir semua perusahaan itu mau nggak mau harus melakukan inovasi gitu ya. Misalkan perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan itu dia sudah mengalami yang namanya disrupsi gitu ya, dengan banyaknya fintech gitu ya, pinjaman online, lalu ada pay later dan lain-lain gitu ya, itu sedikit demi sedikit merusak atau mengganggu bisnis bank konvensional gitu ya, contohnya ya. Jadi bank besar itu sekarang harus mau nggak mau harus melakukan inovasi gitu ya, dia bikin juga bank digital juga gitu ya. Sehingga bank-bank besar itu mau nggak mau harus diperkuat oleh personil-personil, pegawai-pegawai yang memahami proses inovasi gitu ya. Jadi itulah sebabnya juga program ini tidak hanya cocok bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi founder startup, tapi juga sangat relevan untuk teman-teman yang ingin menjadi profesional gitu ya di perusahaan yang inovatif atau di industri yang tuntutan inovasinya tinggi. Dan itu hampir semua sekarang sudah masuk ke kompetisi yang inovatif tersebut gitu ya. Katakan saja misalkan perdagangan, logistik, bahkan sampai ke farmasi pun sudah sangat inovatif gitu ya. Selain itu juga ada tengah-tengahnya yaitu adalah inovator. Inovator ini adalah teman-teman kerja di suatu perusahaan dan peran utamanya itu adalah untuk melakukan inovasi produk gitu ya. Jadi sebagai inovator di dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, jadi tadi juga Mas Marshall mention banyak soal bagaimana pola pikir, cara berpikir, keterampilan, dan lain-lain gitu ya. Nah, di program ini nanti teman-teman bukan hanya diajari mengenai pengetahuan, tapi juga teman-teman akan dibimbing untuk menerapkannya dalam satu tim gitu ya, dalam satu implementasi yang real gitu ya, yang nyata gitu ya. Nah, nanti dari proses implementasi tersebut, pada akhirnya teman-teman bukan hanya mengetahui, tapi juga teman-teman tentunya akan menjadi terampil, dan pada akhirnya juga mampu menerapkan dan menumbuhkan sikap kerja yang dibutuhkan gitu ya. Karena sikap kerja ini di dalam inovasi itu sangat penting banget gitu ya. Jadi percuma kita tahu metodenya gimana, percuma kita tahu implementasinya gimana, kalau sikap kerjanya itu nggak dilatih, itu nggak akan berhasil gitu ya. Tadi kan Mas Marshall juga bilang, menjadi startup founders itu bahkan di level sekarang pun mereka pas-pasar masih punya kendala-kendala yang cukup mengganggu kan gitu ya. Nah itu adalah hanya bisa teratasi apabila punya sikap kerja yang bagus gitu ya. Dan itu adalah salah satu kunci yang akan nanti kita pelajari bersama, terapkan bersama di program ini. Nah lalu kemudian metodologi inovasi apa sih yang akan dipelajari dan juga diterapkan gitu ya. Nah kalau menurut IDEO itu adalah konsultan inovasinya Apple ya. Inovasi yang baik itu harus memenuhi ketiga aspek ini ya. Aspek business viability-nya, kelayakan bisnis, kemungkinan teknisnya, dan juga kesesuaiannya dengan penggunanya. Jadi nanti kita akan pelajari seluruh metodologi yang berkaitan dengan ketiga aspek ini gitu ya. Contohnya di aspek bisnis kita akan pelajari yang namanya metodologi dasar namanya customer development gitu ya. Di mana salah satu turunannya adalah Lean Startup gitu ya. Dan juga nanti kita akan pelajari juga bagaimana strategic approach untuk startup gitu ya. Sedangkan kalau di aspek human desirability-nya, di aspek penggunanya, nanti kita akan pelajari metodologi yang namanya design thinking. Sedangkan nanti di technical feasibility-nya kita akan terapkan metodologi pengembangan produk berbasis agile atau scrum gitu ya. Nah ini nanti yang kita akan pelajari bersama-sama dan juga terapkan bersama-sama. Nah, lalu pertanyaannya, wah kok berat banget gitu ya, kok saya harus mengetahui semua aspek itu gitu ya. Betul bahwa memang sebaiknya kita mengetahui semua aspek itu, tapi tentunya kita tidak harus menjadi spesialis di semuanya gitu ya. Karena kalau kita menjadi spesialis di semuanya, pada akhirnya kita nggak akan menjadi spesialis gitu ya.
Nah, jadi di program ini nanti teman-teman akan diminta untuk memilih. Teman-teman itu akan menjadi spesialis di aspek bisnisnya, di aspek desainnya, atau di aspek teknikalnya atau engineeringnya gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kita mau bikin produk nih gitu ya. Jadi aspek teknikal ini juga harus ada gitu ya. Nah, mungkin ke teman-teman yang latar belakangnya dari FEB, Fakultas Ekonomi gitu ya, mungkin cenderungnya ke sini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman dari FEB ternyata dia punya hobi coding atau hobi nyolder segala macam, mau milih menjadi yang sini juga bisa saja gitu ya. Nanti teman-teman dari Fakultas Desain juga mungkin cenderungnya ke sini, tapi kalau mau pilih yang lain juga bisa juga gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman memilih memilih mau jadi spesialis di mana, nanti sebelum programnya berjalan nanti kita akan coba bentuk tim gitu ya, fasilitasi teman-teman supaya membentuk tim inovator atau tim startup-nya gitu ya. Lalu kemudian secara tim tersebut lalu akan melakukan prosesnya secara bersama-sama gitu ya. Lalu setelah selesai dari sini nanti diharapkan teman-teman dapat mengkonversi hingga 20 SKS gitu ya. Lalu kalau teman-teman melihat, oh ini produknya boleh juga nih gitu ya, timnya juga oke juga nih, saya senang banget nih dengan tim yang sekarang gitu ya, kerjanya nyata gitu ya. Kalau ternyata itu mau dilanjutkan, nanti teman-teman bisa lanjut ke program yang kedua di semester depan, yaitu yang bentuknya adalah aktivitas kewirausahaan gitu ya. Lalu juga nanti diharapkan, nanti bisa dibicarakan dengan dosen masing-masing apakah produk yang tercipta dari sini ini bisa dijadikan tugas akhir atau tidak gitu ya. Harapannya sih bisa sekalian nanti pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti harapannya sih sebetulnya teman-teman itu bisa mengajak teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tim yang terbentuk itu bukan tim yang baru kenal sekarang gitu ya, tapi memang tim yang dibentuk bersama teman-teman yang sudah kenal sejak lama gitu ya. Sehingga harapannya tim itu lebih solid gitu. Nah, jadi memanfaatkan waktu yang masih ada nih, teman-teman silahkan bisa mencari gitu ya. Kira-kira kalau saya spesialis di aspek bisnis, saya perlu ngajak siapa ya yang mau ngurusin desainnya dan siapa yang mau ngurusin teknikalnya gitu ya. Lalu kemudian ajak mereka untuk ikut bareng-bareng di program ini. Jadi teman-teman sudah melakukan semua prosesnya ini di dalam tim yang tepat gitu. Nah, ini gambaran aja nanti apa sih yang akan dihasilkan dari program ini gitu ya. Jadi selama 1 semester ini diharapkan nanti teman-teman sudah dapat menciptakan produk versi awal gitu ya. Produk versi awal ini adalah produk yang sesuai dengan harapan kita gitu ya, sejalan dengan visi yang mau kita bangun jangka panjang, tapi masih dalam lingkup yang terbatas gitu ya. Misalkan fitur-fiturnya terbatas atau masih belum sempurna lah, tapi setidaknya ini sudah dapat digunakan oleh pengguna awal kita gitu ya. Bisa produk versi pertama atau kita bisa juga ciptakan di sini kalau tidak memungkinkan produk versi pertama, kita ciptakan prototipe-nya gitu ya. Nah, sebelum kita menciptakan produk tersebut, nanti teman-teman akan melalui sejumlah tahapan perantaranya gitu ya, tahapan sebelumnya gitu ya. Tahapan yang pertama adalah yang kita namakan ini Founders Market Fit gitu ya. Jadi di sini teman-teman diharapkan dapat memilih ide bisnis yang sesuai dengan passion dari masing-masing gitu ya, dan juga passion dari seluruh anggota tim yang terbentuk tadi gitu ya. Nah, jadi di sini diharapkan nanti teman-teman dapat mengidentifikasi nih peluang bisnis apa nih yang ada dan sesuai dengan passion atau visi saya gitu ya. Lalu kemudian setelah itu tercapai, ditemukan idenya, berikutnya teman-teman melakukan sejumlah proses validasi dan juga analisis gitu ya, di tahapan yang namanya problem solution fit ini. Jadi tujuannya supaya ide produk yang sesuai dengan passion kita itu memang secara analisis strategis itu layak untuk dikembangkan gitu ya, akan menguntungkan, pasarnya cukup besar dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan ekspektasi calon penggunanya. Nah, itu yang nanti akan dilakukan di sini. Setelah ini kemudian selesai dilakukan, baru kemudian masuk ke tahap pengembangan prototipe atau pengembangan produk tersebut. Dan itu yang kemudian kita harapkan dapat diselesaikan dalam 1 semester ini, atau secara spesifik adalah dalam kurun waktu 14 sampai 16 minggu gitu ya. Itulah yang mengakibatkan kenapa program ini sebetulnya layak untuk dikonversi menjadi 20 SKS, karena proses kerjanya juga memang nggak sedikit gitu ya. Nanti teman-teman banyak sekali yang harus diimplementasikan di sini.
Nah, ini secara spesifik aja nanti tahapan-tahapan kecilnya seperti apa, nah, tapi nanti mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Tapi kurang lebih seperti yang tadi disebutkan, jadi mulai dari mengidentifikasi ide bisnis apa yang relevan dengan passion kita, gitu ya, lalu kemudian melakukan analisa strategis, lalu kemudian melakukan validasi, lalu kemudian melakukan perancangan produk, hingga ke pengembangan produk, dan pada akhirnya melakukan pengujian produk tersebut kepada pengguna awal kita gitu ya. Nah, itu yang semua yang akan dilakukan bersama-sama dalam tim yang terbentuk tadi gitu ya. Oke, ini saya skip. Nah, untuk dalam program ini nanti teman-teman akan dibimbing oleh mentor-mentor yang memang latar belakangnya itu adalah startup founders gitu ya, maupun profesional di bidang inovasi gitu ya. Jadi mayoritas dari mentornya adalah startup founders, tapi juga ada beberapa yang profesional, tapi mereka profesionalnya adalah di bidang inovasi teknologi juga gitu ya. Dan kalau dirata-ratakan, mereka semua ini punya pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang startup maupun di inovasi teknologi gitu ya. Jadi memang mereka sendiri sudah menjalani metodologi-metodologi tersebut gitu ya. Jadi mereka sudah sangat paham. Istilahnya itu mereka sudah pernah menggunakan dan juga menyalahgunakan metodologi tersebut. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika kita mengimplementasikan metodologi atau melakukan proses inovasi tersebut. Selain itu kita juga nanti akan mengundang berbagai mentor tamu gitu ya untuk memberikan insight kepada teman-teman semua. Tentu nggak semua, tapi nanti kita lihat mana yang sesuai dengan waktu mereka. Nanti kita akan pilih beberapa gitu ya sesuai dengan waktunya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, dan terakhir sebetulnya nanti program ini bisa diikuti dari teman-teman dari kota manapun gitu ya, karena kita tadi udah dijelaskan kita pakai platform khusus sehingga teman-teman bisa belajar jarak jauh, teman-teman dapat kerja tim dan implementasi juga jarak jauh, teman-teman juga dapat berkomunikasi dengan mentor secara jarak jauh juga gitu ya. Jadi teman-teman dari kota manapun bisa mengikuti program ini. Baik, mungkin itu sekilas mengenai penjelasan program Startup Merdeka. Silakan teman-teman apabila ada yang mau tanyakan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ini di chat box ada yang bertanya nih Pak, saya bacakan aja atau mau langsung? Boleh dibacakan aja ya. Bacakan aja ya. Oke, ini dari Kak Nisa. Jadi Kak Nisa bertanya nih, dia udah punya tim untuk bisnis plan, tapi timnya itu ada yang sedang mengerjakan tugas akhir dan ada juga yang akan wisuda. Nah itu kira-kira masih bisa ikut program Startup Merdeka ini atau tidak, Pak? Oke, bersama-sama dengan tim yang ada di sana gitu ya. Jawabannya sih bisa, tapi tentu nanti mereka nggak akan mendapatkan kreditnya gitu ya. Jadi mereka hanya sebagai partner aja gitu kan. Tapi mereka nggak akan mendapatkan konversi SKS-nya gitu kan ya. Jadi jawabannya seperti itu bisa. Oke. Jadi begitu ya Kak Nisa? Iya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Berliana, Kak Berliana. Iya. Nah, ini wirausaha, inovator dan profesional. Ya, jadi itu hanya untuk terminologi yang dimaksud sebagai profesional adalah orang yang bekerja dalam konteks ini adalah orang yang kerja di satu perusahaan gitu ya. Jadi dia tidak berwirausaha. Itu adalah yang didefinisikan tadi sebagai profesional gitu ya. Bukan berarti wirausaha tidak profesional ya, tapi ketika kita pakai terminologi profesional itu biasanya mengacu ke itu ya, ke orang yang bekerja menjadi profesional di dalam satu perusahaan gitu ya. Kalau wirausaha itu udah jelas, dia mendirikan usaha gitu. Lalu kemudian inovator itu sebetulnya adalah subset. Jadi inovator itu bisa juga merangkap sebagai wirausaha kalau dia memang startup founders gitu ya, yang menciptakan produk-produk yang inovatif ya. Atau dia juga bisa berstatus sebagai karyawan gitu ya. Nah, kenapa dipisahkan nih antara inovator dan profesional? Karena perusahaan yang inovatif tersebut dia bukan hanya mencari talent yang spesifik hanya untuk inovator saja gitu ya. Tapi untuk di lini-lini yang lain pun yang perannya bukan inovator, mereka beberapa itu require
personil yang memahami proses inovasi gitu ya. Jadi kenapa tadi dibedakan 3 itu hanya untuk menekankan bahwa di beberapa perusahaan atau industri mereka sudah mencari karyawan yang memahami untuk proses inovasi, yang memahami proses dan metodologi inovasi, walaupun ketika sudah direkrut peran mereka bukan sebagai inovator di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi mindset dan budaya inovasinya itu yang diperlukan gitu. Nah, itu adalah mengapa tadi ini juga relevan bagi teman-teman yang cita-citanya mau menjadi seorang profesional di dalam perusahaan gitu ya. Materi dalam ini yang terbatas itu sudah ada di webnya, nanti teman-teman bisa akses ya informasi singkatnya. Lalu kemudian mempertahankan startup di era disruption. Nah, justru sebetulnya disruption itu sendiri yang justru startup itu sendiri yang menciptakan disruption gitu ya. Jadi kalau startup being disrupted itu ada yang salah gitu. Yang terdisrupsi itu adalah perusahaan konvensional. Yang mendisrupsi adalah si startup-nya. Jadi kalau startup terdisrupsi itu berarti startup-nya tidak berjiwa startup atau kurang inovatif gitu ya. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Lalu dari Mas Riki, WKS, materi apa yang didapatkan di Startup Merdeka tadi sudah dibahas ya. Intinya adalah metodologi-metodologi yang tadi. Ada tiga kelompok metodologi tadi. Ada di bisnis kita customer development, lalu ada lean startup, lalu kemudian ada strategic approach dan strategic analysis gitu ya. Lalu kemudian di desain kita ada design thinking gitu ya. Lalu kemudian di technical kita ada agile development dan scrum gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman mungkin sekedar menegaskan walaupun MIKTI ini adalah komunitas pelaku industri digital, tapi metodologi yang diberikan itu pada dasarnya tidak hanya relevan untuk bisnis digital gitu ya. Jadi untuk bisnis inovatif apapun sebetulnya sangat relevan gitu ya. Tinggal nanti pada saat implementasinya pasti ada adjustment dikit-dikit. Dan itu teman-teman jangan khawatir. Jadi kalau teman-teman punya idenya di teknologi yang non-digital, itu masih tetap relevan. Lalu kemudian apakah harus sudah punya tim? Kalau teman-teman belum punya tim, nanti setelah diterima di program ini, nanti kita akan bantu untuk teman-teman menemukan partner yang tepat gitu ya. Bagaimana caranya nanti kita akan lakukan proses matchmaking. Misalkan saya punya ketertarikan di sektor pendidikan gitu ya. Dan saya tertariknya adalah dengan teknologi digitalnya gitu ya. Jadi saya teknologi digital di pendidikan. Nanti akan dipertemukan, akan diusahakan untuk dalam satu kelompok dengan orang yang passion-nya sama juga gitu ya. Jadi supaya mereka lebih mudah menentukan inovasi apa yang akan mereka ciptakan gitu ya. Tapi harapannya adalah sebetulnya teman-teman sudah bikin tim sendiri dulu gitu ya, karena bagaimanapun proses tim yang terbentuk secara alamiah itu akan jauh lebih baik dibandingkan tim yang dijodohin gitu ya. Yang mirip kan dijodoh juga gitu ya, kalau dijodohin kurang bagus lah, tapi kalau teman-teman sendiri yang menemukan jodohnya itu lebih baik, lebih bagus gitu ya. Lalu luaran dari kegiatan ini apa? Luaran dari kegiatan ini adalah tadi, jadi dalam satu semester teman-teman nanti akan diarahkan, outputnya adalah teman-teman bisa menghasilkan satu prototipe atau satu produk versi awal yang sudah dapat diakses atau mulai digunakan oleh penggunanya gitu ya. Mungkin ada beberapa teknologi yang tidak memungkinkan itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Nggak apa-apa, nanti kita turunkan outputnya menjadi hanya di level prototipe saja gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar mengembangkan prototipe atau mengembangkan produk, tapi produk yang dikembangkan dan prototipe yang dikembangkan itu sudah melalui rangkaian analisis dan validasi gitu ya. Karena yang namanya proses inovasi produk berbasis teknologi itu peluang kegagalannya itu cukup tinggi gitu ya. Dan peluang kegagalan yang paling utama itu adalah produk yang diciptakan itu tidak disukai oleh atau bahkan tidak dibutuhkan oleh penggunanya. Dan itu yang kita coba perhatikan dengan benar gitu ya,
termasuk juga dengan analisis strategis, analisis pasar gitu ya. Sehingga prototipe atau produk yang dihasilkan itu tingkat resikonya semakin kecil, atau dengan bahasa yang lebih optimis adalah kita pastikan bahwa prototipe atau produk yang dihasilkan itu memang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya, dan juga memiliki nilai strategis yang tinggi juga gitu ya. Ada fasilitas untuk pitching ke angel investor maupun investor ya, nanti di akhir program kita secara opsional akan mengadakan tadi pertemuan dengan calon investor gitu ya, khususnya adalah angel investor karena program ini juga didukung sama Angel ID tadi, kelompok angel investor. Tapi nanti kita akan lihat gitu ya, karena kita akan lihat apakah bagaimana perkembangan atau capaian yang dihasilkan oleh teman-teman semua di program ini. Kalau ternyata memenuhi kuota, katakanlah misalkan kita bisa dari semua anggota, dari semua peserta ini ada katakanlah 10 tim gitu ya yang berhasil menciptakan produk versi awal, maka kita bisa adakan sesi untuk bertemu dengan investor tadi. Tapi kalau teman-teman gagal mencapai itu, maka kita pertemukan dengan angel investor pun biasanya tidak akan berguna gitu ya. Jadi kita tunggu nanti lihat hasilnya apakah sudah cukup layak untuk kita pertemukan dengan angel investor atau tidak. Jika sudah punya produknya, apakah tetap bisa mengikuti program ini? Jawabannya bisa, tapi teman-teman harus rela untuk mengulangi prosesnya gitu ya. Karena saya nggak tahu, ada memang orang yang mengembangkan produk tapi tidak melalui atau tidak menggunakan, tidak menerapkan metodologi inovasi yang tepat gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika produknya udah jadi pun, beberapa startup itu sulit untuk memasarkan produknya gitu ya. Karena produk itu tidak sesuai dengan ekspektasi si pelanggannya gitu ya. Atau sulit memasarkan produknya karena produknya itu nggak punya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk lain yang sudah ada. Jadi ada banyak faktor itu ya. Jadi kalau kita akan lihat nanti bagaimana apakah teman-teman sudah mempertimbangkan setiap aspek, setiap isu yang ada di setiap metodologi yang kita kembangkan, kita terapkan di sini gitu ya. Kalau ternyata teman-teman skip itu, maka teman-teman harus mengulangi prosesnya. Tapi kalau teman-teman ternyata waktu itu sudah melakukannya, maka teman-teman tinggal melaporkannya saja gitu ya. Oh dulu kita sudah pernah nih menginterview, kita sudah pernah bereksperimen ini hasilnya kurang lebih seperti ini, dan kebetulan ada dokumentasinya nih gitu. Nah itu tinggal dilaporkan saja nanti. Jadi teman-teman tidak harus mengulangi proses itu. Tapi kalau teman-teman belum melakukan proses itu, teman-teman harus mengulangi prosesnya gitu ya, harus melakukan gitu ya. Dan itu sih nggak akan sia-sia karena teman-teman ketika mundur ke belakang tadi, mundur beberapa langkah ke belakang, itu teman-teman akan mendapatkan banyak mendapatkan insight yang akan berguna untuk mengembangkan produk-produk ke depannya gitu ya. Lalu mana lagi nih? Produk ya. Lalu sistem seleksi, Pak. Sistem seleksi. Sistem seleksinya, ya. Kemarin kan kita sudah mengembangkan, menyiapkan formnya ya. Formnya itu nanti dari seluruh isian itu nanti kita akan seleksi. Kita akan seleksi berdasarkan data-data informasi yang teman-teman sampaikan di situ. Ada beberapa prioritas gitu ya. Prioritas misalkan kita prioritaskan dulu mahasiswa yang sudah menyelesaikan 6 semester gitu ya. Lalu tentunya juga prioritas akan diberikan lebih kepada peserta yang udah punya tim di luar gitu ya. Jadi timnya sudah terbentuk gitu ya. Dan juga prioritas juga akan diberikan kepada peserta yang sudah punya punya ide. Jadi silakan nanti teman-teman memanfaatkan waktu yang ada, teman-teman bisa melengkapi itu gitu ya. Jadi nanti pada saat mendaftar itu sudah cukup gitu. Baik, saya rasa sudah semua ya. Oke, ini ada lagi. Secara full time atau tidak. Nah, ini karena kita di sini mempersiapkan programnya ini agar setara dengan 20 SKS, maka kita merancang program ini cukup padat gitu ya. Jadi
bayangkan aja dalam waktu 14 atau 15 minggu itu teman-teman sudah harus melakukan serangkaian proses inovasi itu dalam tim dan juga sekaligus mengembangkan prototipe-nya gitu ya, atau mengembangkan produk versi awalnya itu. Jadi beban waktunya cukup berat. Jadi kalau teman-teman mengambil program ini, disarankan teman-teman tidak mengambil SKS lagi di kampus untuk semester ini gitu ya, karena memang dimungkinkan untuk mengkonversi menjadi 20 SKS tadi. Tapi kemungkinan untuk mengkonversi ke 20 SKS tersebut itu pun nanti akan tergantung dari persetujuan dari kampus teman-teman gitu ya. Jadi di sini kita hanya memfasilitasi, ini ada program, teman-teman bisa ikut, teman-teman di program ini akan mendapatkan pengetahuan, akan kita bimbing dalam proses implementasinya gitu ya. Lalu kemudian dari proses tersebut nanti kita akan berikan evaluasi dan kita berikan nilai gitu ya, di mana nanti dari evaluasi dan nilai itu nanti akan kita serahkan ke pihak kampus sehingga pihak kampus dapat mengkonversi menjadi SKS. Nah, tapi bagaimana proses konversinya itu sangat tergantung dari prodinya, sangat tergantung dari fakultasnya, bahkan sangat tergantung dari perguruan tingginya gitu ya. Termasuk juga misalkan kalau kita bilang di sini, oh ini menurut kami ini layak untuk 20 SKS karena beban kerjanya seperti ini gitu ya. Tapi bisa jadi nanti menurut kampus, oh ini nggak layak 20 SKS, kalau gini doang mah kayaknya 10 SKS. Nah itu yang perlu di-clarify dulu di awal. Jadi nanti langkah-langkahnya, setelah teman-teman dinyatakan diterima, nanti pihak kami akan berhubungan dengan perguruan tinggi teman-teman untuk memastikan bahwa proses konversinya itu dapat dilakukan gitu ya. Misalkan ada peserta si A gitu ya, dia diterima, lalu kemudian nanti kita akan menghubungi bagian akademiknya nih, baik prodi maupun fakultas gitu ya. Ini mahasiswa A diterima di program kami, dan di program ini mahasiswa A itu melakukan aktivitas yang setara dengan 20 SKS. Nanti cara kita menilai seperti ini dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti bisa dikonversi menjadi SKS dengan mata kuliah yang relevan gitu ya di sisi akademiknya gitu ya. Nah, nanti mereka akan menganalisis gitu ya. Oh, di sini ada skill ini, ada pengetahuan ini kayaknya cocok untuk masuk ke mata kuliah ini gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi setelah mereka analisis, mereka akan bilang, oh ini nggak layak 20 SKS, ini hanya layak misalkan 10 SKS, misalkan kayak gitu. Nah, nanti dari kami akan kembalikan lagi ke mahasiswa A. Gimana? Masih mau ikut nggak? Kamu di sini kerjanya tetap harus bebannya sama, tapi dapatnya cuma 10 SKS gitu. Mau atau enggak? Ya. Nah, nanti dikembalikan lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman melihat, oh ini benefitnya lumayan kok buat saya, jadi walaupun 10 SKS ya nggak apa-apa lah gitu ya. Hitung-hitung saya dapat pengetahuan baru di luar kuliah gitu kan. Ya silahkan. Tapi kalau teman-teman malas, ngapain saya ngabisin waktu, toh yang diakuinnya cuma setengahnya begitu ya, nggak bisa full 20 SKS, yaitu nanti diserahkan kepada teman-teman gitu ya, apakah akan jadi mengambil atau tidak. Tapi kurang lebih nanti prosesnya seperti itu ya, jadi perlu teman-teman pahami. Nah, sebetulnya sambil proses, kami juga sekarang sudah melakukan pendekatan kepada beberapa perguruan tinggi gitu ya. Jadi untuk beberapa perguruan tinggi itu proses untuk menjembatani konversi SKS itu sudah kami rintis sejak sekarang. Jadi untuk beberapa perguruan tinggi itu nanti kalau ada di antara teman-teman yang terpilih dan merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut, nanti insya Allah prosesnya akan lebih mudah gitu ya dibandingkan perguruan tinggi yang memang kita belum sempat kontak gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi itu menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Widya ya. Ya. Silakan barangkali ada pertanyaan yang lain. Silakan teman-teman jika ada yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Oh ini ada yang resen nih Mas Yosua, mungkin mau menyampaikan langsung ya. Oke. Ya Pak, izin masuk Pak. Kak, ya. Perkenalkan nama saya Saudara Kosen dari Fakultas Kedokteran nih, Maranatha Bandung. Nah sebenarnya kalau misalnya tadi kan katanya 12 SKS akan dikonversikan ke SKS yang memungkinkan relevan. Kalau untuk kedokteran sendiri gimana ya Pak? Untuk kedokteran? Iya Pak. Nah itu saya terus terang belum tahu ya, cuman di setiap prodi itu nanti akan ada, jadi saya diceritakan oleh rekan saya yang menjadi dekan gitu ya. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama adalah mencari mata kuliah yang output-nya itu mirip dengan output
yang dari ini gitu ya. Misalkan di program ini ada output misalkan tentang berpikir kritis atau berpikir analitis gitu ya, atau output yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi gitu ya. Nah, nanti pihak kampus akan mencari mata kuliah mana yang outputnya mirip. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi sebetulnya nanti kampus akan membuat mata kuliah payung gitu ya. Mata kuliah payung misalkan magang industri atau apa. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke situ. Kalaupun pada akhirnya nggak cukup SKS-nya, misalkan di sini 20 SKS, tapi ternyata kampus katakanlah tadi hanya mengakui atau hanya bisa mengkonversi jadi 10 SKS gitu ya. Nah, 10 SKS-nya itu akan jadi apa? 10 SKS-nya itu akan menjadi istilahnya itu sertifikat pendamping ijazah, kalau nggak salah istilahnya seperti itu. Jadi nanti akan ada sertifikat yang menerangkan bahwa mahasiswa ini sudah mengikuti program ini, di mana program ini diajarkan mengenai pengetahuan ini, keterampilan ini, dan juga sikap kerja ini, gitu ya. Dan itu setara dengan berapa kredit, gitu ya. Tapi nggak masuk ke transkrip, tapi jadi kayak ada pendampingnya. Jadi ibaratnya nanti kalau teman-teman melamar kerja, mau jadi profesional tadi, gitu ya, teman-teman mau melamar kerja, ya itu jadi kayak pendamping ininya, pendamping transkripnya, gitu. Nah, tapi nanti realnya nanti memang perlu dibahas one by one gitu ya, one by one. Nah, ini yang uniknya dari program ini adalah masing-masing prodi itu akan memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Jadi dan itu adalah wewenangnya prodi gitu ya atau fakultas. Jadi dari pihak kami itu hanya bisa memberikan mahasiswa A ini performance-nya seperti apa dan kita merekomendasikan nilai ini gitu ya. Tapi konversinya di mereka. Oleh karena itu makanya sebelum teman-teman nanti mulai gitu ya, nanti kita pastikan dulu bahwa prodinya welcome dengan ini dan mereka juga bisa mengkonversi berdasarkan knowledge dan skill yang list of knowledge dan skill yang kita kasih itu mereka memang dapat mengkonversi menjadi mata kuliah di pihak mereka gitu. Ya. Silakan barangkali ada yang lain. Baik, Kak Yosua tadi sudah jelas ya. Oke, untuk yang lain. Oh, ini ada lagi nih, Pak. Satu lagi. Ya. Apakah boleh dibuatkan grup chat untuk kami yang ingin mendaftar program Startup Merdeka agar bisa saling bertanya mengenai tim yang belum terbentuk? Boleh. Nanti akan dibuatkan grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp nanti akan di-share linknya. Link untuk join ke situ. Nanti teman-teman bisa ini aja bisa langsung kliknya gitu ya untuk join ke grup situ ya. Nanti informasinya akan dikirim lewat email ya sama Mbak Elma atau Mbak Dayu ya nanti ya. Baik. Silakan ada yang lain pertanyaannya? Kalau belum terjawab sekarang nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa menghubungi via media yang lain gitu ya. Nanti kemarin kan udah dapat tuh ya email pemberitahuan mengenai acara ini ya. Nah, bisa juga nanya lewat email itu. Atau nanti juga kita rencananya mungkin sekitar minggu depan akan selenggarakan lagi event seperti ini. Jadi kalau masih belum tahu nih bagaimana atau ada pertanyaan yang lain bisa diajukan di sesi webinar minggu depan gitu ya. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman udah sempet nih nanya ke dosen walinya gitu ya. Pak, ini saya mau ikutan program ini, gimana kira-kira kemungkinannya di prodi ini gitu ya. Nah, setelah nanti teman-teman dapat info dari situ dan ada yang perlu diklarifikasi di sisi kami, nanti boleh ketemu lagi. Boleh ketemu lagi di minggu depan untuk mengklarifikasi hal tersebut gitu ya. Jadi silakan coba cari tahu juga di sisi prodinya gitu ya. Jadi supaya lebih cepat nanti ketemunya gitu ya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, nanti teman-teman sekali lagi bisa menanyakan lewat email yang kemarin digunakan untuk mengirimkan informasi acara ini. Dan juga tadi usulan untuk membuat grup chat nanti kita akan fasilitasi juga. Jadi nanti ditunggu saja, nanti informasinya juga akan menyusul lewat email. Baik, mungkin itu yang dapat saya share ya untuk sore ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oh ya, jangan lupa karena waktu pendaftarannya masih ada, teman-teman silahkan silahkan ajak tim yang lain gitu ya, supaya tadi
ketika gabung ke program ini tuh memang dengan tim yang beneran gitu ya. Dan yang kedua mungkin teman-teman ada yang nanya, kok di satu publikasi deadline-nya tanggal 10, di publikasi yang tanggal 17 gitu ya. Ini sekalian saya klarifikasi. Jadi kenapa kami buat dua seperti itu? Karena memang kalender akademik di masing-masing perguruan tinggi itu beda-beda gitu ya. Jadi ada perguruan tinggi yang dia minggu ini harus menginput rencana studinya gitu ya, perwalian dan lain-lain. Ada perguruan tinggi yang dia baru akhir bulan gitu. Nah, untuk mengakomodir itu, jadi kita buat deadline-nya berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman di tempat kuliahnya itu deadline untuk menyusun rencana studi itu adalah di sebelum tanggal 15, maka sebaiknya teman-teman submit formulirnya itu adalah tanggal 10 paling lambat, supaya kami bisa lakukan seleksi lebih dulu gitu ya untuk peserta-peserta yang memang membutuhkan kalender akademiknya lebih cepat gitu. Tapi kalau kalender akademiknya baru mulai kuliah di bulan September, maka teman-teman masih aman untuk mengisi formulirnya itu di tanggal 17 paling lambat. Tapi jangan lewat dari tanggal 17. Karena program ini akan mulai di bulan September minggu pertama gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Oh, ini ada pertanyaan menyusul nih ya dari Mbak Sofia ya. Jadi untuk Startup Merdeka yang semester ini bentuknya adalah studi independen bersertifikat. Jadi kita ada proses belajarnya, ada proses implementasinya, dan kemudian diakhiri dengan pembuatan prototipe produk gitu ya. Jadi kalau studi independen bersertifikat itu kan kita ada project-nya gitu ya. Nah, project-nya di kasus ini adalah kita menciptakan prototipe atau menciptakan produk itu. Sedangkan kalau kewirausahaan itu yang saya pahami adalah memang usahanya sudah harus ada gitu ya, baru bentuknya aktivitas yang kewirausahaan tadi. Jadi relevansinya dengan kita di Startup Merdeka itu memang ada program kewirausahaan, tapi baru di semester depan. Dan itu terbukanya bagi startup-startup yang memang produknya sudah siap gitu ya untuk mulai digunakan oleh pengguna. Jadi artinya startup-startup yang semester ini ikutan SIB atau studi independen bersertifikat ada kesempatan untuk mengikuti program kewirausahaan di semester depan gitu ya. Program Startup Merdeka untuk kategori kewirausahaan di semester depan. Baik, mungkin itu semoga menjawab. Nanti apabila ada yang kurang jelas, sekali lagi bisa melalui email ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Elma. Silakan, Mbak. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang belum jelas dan ingin bertanya lagi, bisa tadi lewat email. Untuk selanjutnya, karena kita sudah di puncak acara, apakah kita perlu foto dokumentasi lagi sama peserta atau bagaimana, Pak? Kayaknya udah tadi ya. Udah ya. Udah lebih lengkap ya. Kecuali yang nyusul nih, Mbak Sofia nanti di Photoshop aja. Oke, baik. Jadi itu tadi teman-teman. Sekarang kita kembali saya ingatkan kalau misalkan untuk pendaftaran itu akhirnya di tanggal 10 Agustus 2021 untuk gelombang pertama, dan untuk gelombang kedua di tanggal 17 Agustus 2021. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar bisa daftar di startupmerdeka.id. Oke. Saya rasa cukup. Jadi saya tutup saja acaranya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah ikut dari awal hingga akhir acara. Semoga bisa termotivasi juga dengan acara ini dan juga bisa jadi insight-insight buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Dadah.